protap terbaru, kan dulu kan kita sering dengarnya 14 hari ya isolasi mandiri atau misalkan kita di rumah sakit. Tapi protap terbaru itu kita hitungnya itu adalah 10 hari minimal dari pertama kita terdeteksi. Jadi misalkan kita swabnya itu hari ini, nah dihitungnya minimal 10 hari dari hari ini ditambah 3 hari bebas dari gejala. Jadi kalau misalkan 10 hari itu belum ada perubahan, maksudnya gejalanya masih ada, terus lanjutin sampai gejalanya itu hilang, misalkan sampai hari ke-15 gitu ya, maksudnya 5 hari setelah 10 hari itu masih ada gejala. Nah berarti 10 ditambah 5, 15 kan, ditambah lagi 3 hari itu yang bebas dari gejala. Jadi hitungannya seperti itu. Nilai CT itu apakah bisa menjadikan standar dia kesembuhan itu sebenarnya nggak bisa, karena CT itu adalah singkatannya kan CT cycle threshold. Jadinya kalau misalkan kayak awamnya itu misalkan kita ambil sampel swab nih dari PCR ya, sampelnya itu diambil lalu kita masukin ke regimen, ke alatnya di laboratorium. Nah nanti itu di amplifier. Nah amplifier itu artinya pengulangan cycle-nya. Jadi seberapa banyak itu alat diputar untuk mendeteksi RNA dari virus itu sendiri. Kalau diputar semakin sedikit kan berarti angka CT-nya rendah ya, itu artinya virusnya banyak. Jadi dia nggak perlu cari lama-lama, baru cuman putar 10 kali atau 11 kali cycle siklusnya itu udah ketemu nih virusnya, karena saking virusnya itu banyak. Tapi kalau misalkan di pemutarannya itu semakin banyak dia nggak ketemu virusnya, itu berarti si virusnya itu udah mulai dikit, nggak banyak. Jadi kalau misalkan kalian mau gampangnya ya CT, kita nggak bisa jadikan patokan untuk dia apakah sudah sembuh atau enggak. Jadi harus dijadikan patokannya itu gejalanya apakah sudah ada perbaikan atau memang masa durasi dari isolasinya. Minimal 10 hari aja itu emang sudah ada penelitiannya bahwa di 10 hari itu virusnya itu tidak ada kemampuan untuk infeksi ke orang lain. Jadi tidak bersifat infeksius, tetapi memang patokannya sekarang harus misalkan tadi kalian itu sobat klik dokter itu nggak yakin nih, misalkan ya udah kita lihat aja misalkan sudah 10 hari nih ya isolasi mandirinya, terus dilihat misalkan hari ini masih ada gejala berarti masih hitung 1 hari, berarti 11 hari. Nanti dilihat lagi kalau misalkan hari ini sudah mulai berasa nih udah gejalanya tuh udah nggak ada, ya udah berarti nanti dihitung besok udah nggak ada gejala ditambah 3 hari kayak gitu. Jadi bisa juga memanjang isolasi mandiri untuk memastikan kalau memang itu sudah tidak infeksius lagi. Atau misalkan kita bisa juga pakai patokan dari PCR-nya. Kalau misalkan nanti setelah 10 hari kita mau ulang PCR-nya memang sudah negatif, berarti itu memang sudah tidak terinfeksi lagi kayak gitu. Kalau misalkan sudah dinyatakan sembuh nih, udah nggak ada gejala, maksudnya bukan nggak ada gejala, udah dihitung udah bebas gejala dan udah PCR-nya negatif, udah pasti di atas 10 hari PCR udah negatif, atau di atas 13 hari ke-14 PCR udah negatif, tapi kita masih ada gejala, misalkan biasanya yang paling sering itu masih ada batuk-batuk, dikit-dikit ada batuk, atau misalkan kadang-kadang ada sesak nafas, atau memang ada bawaannya lemas terus atau bawaannya sakit kepala terus, itu bisa kita jadikan indikasi kalau memang lama ya, karena long covid itu kita indikasikan bukan cuman seminggu 2 minggu, tapi misalkan gejalanya ini lebih dari kayak 8 minggu sampai 12 minggu, bahkan ada yang sampai 12 minggu baru gejalanya itu masih ada, hari minggu ke-11 itu gejalanya masih tetap muncul, jadi itu bisa kita bilang long covid. Kalau misalkan sudah merasa ada gejala kayak seperti itu, kita harus coba nih cek, misalkan gangguannya ada di pernafasan, masih sering sesak, atau memang masih ada gangguan kayak sering batuk, kita cek ke dokter spesialis paru atau spesialis penyakit dalam untuk diketahui apakah organ parunya itu memang ada mengalami pengalihan fungsi atau berkurang fungsinya. Kalau misalkan memang ada, nanti biasanya akan dirujuk ke dokter rehabilitasi medik untuk dilakukan kayak kalau misalkan paru-paru, dilakukan rehabilitasi paru-paru, gimana caranya dilatih paru-parunya biar fungsinya kembali normal. Jadi kita harus bisa aware juga sama diri kita sendiri, apakah ini nyaman bagi kita
gejala setelah COVID ini, kalau misalkan biasanya aktivitas jalan, misalkan 2 putaran lapangan depan rumah itu nggak apa-apa, tapi tiba-tiba setelah COVID itu merasa cepat lelah atau apa, itu bisa sih segera aja konsultasi ke dokter penyakit dalam atau dokter paru kalau memang gejalanya di saluran paru-paru kayak gitu. Mesti kita pastikan dulu, makanya kita nggak bisa ngira-ngira, misalkan itu kita ngerasanya tidak nyaman, atau yang tadi aku bilang tuh biasanya jalan jauh itu masih kuat aja 3 putaran, tapi 3 putaran udah lemas atau napasnya udah mulai ngos-ngosan, itu boleh kita periksa aja fungsi paru kita ke dokter spesialis penyakit dalam kayak gitu. Setelah kita terkena COVID-19, kita juga tidak boleh jumawa kalau kita nggak bakal terinfeksi lagi. Dalam tubuh kita aja bisa terpapar COVID-19 gitu. Jadi ada kemungkinan setelah antibodinya itu menurun, kita bisa terinfeksi lagi tuh masih ada. Nah, untuk menjaganya ya kita jaga asupan makanan kita sehat dan bergizi, itu bukan klise sih, emang harus dilakukan. Terus sayur buah harus dimakan tuh setiap hari. Nah, rehabilitasinya biasanya yang bisa kita lakukan kayak rutin olahraganya nggak perlu yang kayak ngoyo-ngoyo gitu, olahraga ringan aja 30 menit sehari, bisa kayak jalan santai, kita lakukan pemanasan sama pendinginan duluan, benar-benar melatih. Kalau kita olahraga kayak jalan santai pun kapasitas paru-paru kita kan juga dilatih untuk bisa kembali menjadi fungsi normal lagi gitu. Nah, kita sesuaikan aja sama kondisi kita. Kalau misalkan kurang dari 30 menit ini udah ngerasa sakit kepala atau mual atau memang pusing lah, maksudnya nggak kuat lah 30 menit, ya udah jangan dipaksa, kurang dari 30 menit juga nggak apa-apa, nanti bertahap. Nah, itu bisa melatih kita mulai rehabilitasi dari olahraga ringan aja kayak gitu. Nanti lama-kelamaan dia akan pulih dengan sendirinya, jadi tidak perlu terlalu dipaksakan untuk bisa kembali normal secepatnya, jadi bertahap aja. Jangan minum minuman yang terlalu bikin tenggorokan gatal, kayak misalkan minumannya ya udah air putih hangat aja atau air putih biasa. Nggak perlu terlalu minum minuman yang kayak minum-minuman manis atau bersoda, itu hindari dulu aja gitu. Kalau misalkan dia ada gangguan menelan itu, dia susah untuk makan sekali, ya udah kita nggak bisa rehabilitasi sendiri, kita harus minta tolong bantuan dari dokter rehabilitasi medik untuk melatih fisioterapi pita suara kita atau gangguan menelan kita, itu bisa dilatih kayak gitu sih, tergantung dari gejalanya itu apa. Jadi sebenarnya semua orang yang udah pernah kena COVID atau belum kena COVID, semuanya mempunyai resiko yang sama untuk terpapar. Tetapi memang ada beberapa orang yang memang kategori orang yang memang itu resiko tinggi, bisa lebih parah lagi. Contohnya orang yang udah lanjut usia, atau memang dia ada komorbid kayak ada tekanan darah tinggi, hipertensi atau diabetes, atau memang ada penyakit kronik lainnya yang memang dia derita. Jadi memang pada beberapa kategori orang, tapi sebenarnya kesempatan dia untuk dapat lagi penyakit dan juga resiko dia berat atau tidaknya sebenarnya nggak bisa di standarin juga, karena masing-masing tubuh orang kan berbeda-beda gitu. Yang penting adalah pada saat setelah itu terkena COVID, tetap aja lakukan prokes, karena kan prokes itu sebenarnya utama ya. Nah, nanti kalau udah setelah 3 bulan dia udah selesai COVID-nya, dari 3 bulan itu bisa vaksin. Jadi harus vaksin, karena vaksin itu bantu banget biar gejala yang kena, misalkan nih reinfeksi lagi, gejalanya itu nggak separah orang yang belum pernah menggunakan vaksin. Nah, biasanya kalau yang mau alami dulu ya udah itu, karena biasanya kita yang suplemen kan vitamin dan mineral. Sedangkan vitamin sama mineral itu kita dapetin dari sayur sama buah. Jadi dalam sehari itu memang kalau menu sehat itu memang kan persentase dari sayur dan buah tuh lebih banyak tuh daripada persentase dari karbohidrat sama protein. Nah, sayur sama buahnya tuh harus 3-2 porsi itu sehari untuk kita bantu
dapat vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D kayak gitu. Harus asupan sayur buahnya nggak boleh skip, harus ada setiap hari. Dan bervariasi warnanya, jadi nggak melulu yang merah-merah aja atau nanti ada yang oranye-oranye aja, digabung, bervariasi. Itu semakin baik, semakin bervariasi kandungan vitaminnya itu lebih tinggi. Terus yang kedua, karena dia proses penyembuhan butuh sel-sel baru, kita harus konsumsi makanan yang tinggi protein. Protein bisa dapetin, ada protein hewani kayak ayam atau daging yang memang tanpa lemak, atau memang protein nabati kayak tahu, tempe, kacang-kacangan kedelai, seperti itu juga bisa. Yang pertama sih sebenarnya harus ada pikiran bersyukur dulu ya, karena bersyukur udah sembuh terus nggak ada komplikasi. Jadi dia salah satu sarjana COVID yang emang bisa survive gitu. Nah itu dulu, kalau kita udah berpikir bersyukur udah pasti kita bisa berpikiran positif, karena kita bisa lihat masih banyak orang-orang yang masih berjuang gitu untuk bisa sembuh dari COVID-19. Pertama itu. Kedua, kalau misalnya kita punya teman terdekat, ya udah ceritain aja ke teman terdekat, atau memang kita dekat pada orang tua, mau cerita sama orang tua, ceritakan apa yang menjadi keluh kesah kita. Nah, kalau misalkan sudah kayak ada pikiran cemas atau memang takut atau memang sedih, kita harus mulai alihkan ke kegiatan positif. Misalkan dia senangnya kayak dengerin musik, ya udah dengerin musik. Kalau memang sekarang suka nonton film Korea, seri Korea, ya udah cari tahu ke teman-teman seri Korea apa yang bagus, setel dah sampai dia merasa moodnya itu kembali normal lagi. Tergantung dari waktu sih, karena seiring dengan waktu itu nanti akan berkurang dengan sendirinya. Dan juga kayak misalkan kita bisa juga alihkan dengan olahraga, karena olahraga rutin itu kita ngerangsang hormon endorfin kita, sedangkan hormon endorfin itu menurunin hormon kecemasan kita. Jadi yaudah olahraga apa aja deh, mau jalan aja, jalan ringan atau sepedaan. Tapi sekarang juga harus hati-hati juga nih, nggak boleh kalau mau main sepedaan nggak usah ajak-ajak yang lain deh, main sepedaan aja sendiri di komplek, misalkan pagi-pagi yang masih sepi itu nggak apa-apa, sekitar 30 menit kayak gitu. Dan juga satu lagi mungkin mendekatkan kepada spiritualnya ya, mendekatkan kepada Tuhan kayak gitu sih. Kalau misalkan nggak bisa juga udah semua dilakuin tapi masih merasa cemas atau sedih, moodnya unstabil, butuh bantuan ahli, pertolongan. Pertama ya udah hubungin aja psikolog gitu. Kalau misalkan malu ketemu psikolog, ya udah chat aja, live chat with dokter kan ada chatnya nih, ada psikolog, ada psikiatri. Kalau misalkan malu, biasanya ini karena orang mau datang ke psikolog tuh malu ya untuk ketemu, untuk cerita. Nah kalau chat aja kan di live chat itu nggak berasa ya, kayak chat sama temen kan, ya udah chat aja di situ, banyak, tinggal pilih mau siapa sama siapa, ada listnya kan gitu. Bisa sambil di rumah, sambil di kamar, ambil kita tiduran, kita chat kalau kesah kita apa gitu. Sekarang semuanya dipermudah, jadi selama pandemi ini kan ada telemedicine, jadi kita dipermudah untuk bisa konsultasi dengan tenaga medis tanpa harus datang ke tempat prakteknya. Kalau memang dibutuhkan nanti datang, ya mungkin nanti akan direncanakan sesuai waktunya. Tapi kalau masih bisa konsultasi saja, biasanya kalau psikolog kan mau dengerin nih curhatan kita ya udah cerita aja gitu. Biasanya sih ngebantu sih. Ya, jadi buat teman-teman Sobat Klik Dokter yang udah sembuh, pertama harus bersyukur dulu karena sudah terlewati masa-masa terinfeksi virus. Yang kedua, kita jangan jumawa, tetap harus ada prokes 5M. 5M ya udah di luar kepala tuh, pakai masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak, terus mengurangi mobilitas. Terus satu lagi, menghindari kerumunan, itu 5 itu. Kalau misalkan sudah lebih dari 3 bulan, itu sudah bisa vaksin kembali. Jadi saran saya ya udah harus tetap vaksin. Kalau misalnya ada jadwal vaksin di mana aja, mulai daftarin kalau udah 3 bulan pasca terkena COVID. Pola hidup juga harus dijalankan dengan baik. Jadi asupan makanan, sehat, bergizi, nggak boleh skip makanan. Udah deh nggak usah diet-diet yang terlalu ketat dulu gitu. Jadi tetap, kalaupun diet juga 3 kali sehari makan tetap, tapi kurangin beberapa asupan makanan kan, dikurangin jumlahnya. Jadi untuk semua sobat-sobat Klik Dokter, jangan patah semangat, tetap jaga prokes 5M, terus jangan lupa vaksin. Jadi biar kita semua sehat yuk.